atau kebingungan bagaimana cara metode untuk closing. Apa yang harus dibicarakan setelah presentasi. Karena urutannya itu ada Bapak Ibu semuanya. Mulai dari ice breaking, presentasi, kemudian KKS, kiat-kiat bahagianya, kiat-kiat suksesnya, dan kemudian dari situ terjadi yang namanya closing. Kita Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, go berkano riba. Bapak Ibu teman-teman, khususnya buat mitra base corporation atau reseller, kita akan mengalami beberapa kendala di lapangan ketika kita melakukan atau mengerjakan bisnis ini dengan metode offline ataupun online. Kita kenali terlebih dahulu apa kendala kita, lalu kita cari solusinya. Nah, kita langsung saja. Yang pertama kita bahas ini tentang kendala lapangan metode offline marketing yang sering dihadapi atau dialami oleh mitra-mitra reseller base corporation. Yang pertama, ketika kita melakukan presentasi atau bertemu langsung, susah untuk buka omongan. Ini kendala paling awal nih. Bagaimana metode buka omongan ketika bertemu langsung dengan calon mitra. Biasanya banyak yang sungkan atau enggan melaksanakan metode offline karena dia tidak tahu di awal cara buka omongannya seperti apa nih. Kemudian selanjutnya, dia kalah berdebat ketika bertemu dengan camit negatif. Jangankan camit negatif, camit yang positif pun dia agak-agak sedikit kesulitan karena ketika dilakukan mereka bertanya, itu ada kesulitan untuk menjawab. Nah, di bisnis base corporation sendiri untuk offline marketingnya itu minimal ada 12 kendala lapangan yang familiar, ada 12 kendala lapangan yang biasa ditanyakan oleh camit, yang positif ataupun negatif. Apalagi kalau ketemu dengan camit negatif. Ini kendala yang kedua. Yang ketiga, bingung cara presentasi offline. Tidak punya metode presentasi yang tetap. Biasanya di sini karena tidak ada tuntunan dari mentor ataupun tim. Jadi mitra-mitra tersebut, reseller tersebut itu presentasi gonta-ganti. Ketemu dengan camit A, dia presentasi mulai dari profil. Ketemu camit B, dia bahas marketing plan. Ketemu camit D, dia bahas produk. Jadi tidak ada metode yang tepat atau tidak punya metode presentasi di awal. Nah, kalau di offline sendiri itu ada urutannya, berbeda dengan online. Kalau online kita gali kebutuhan dulu, lalu kemudian kita presentasi 4 pilar. Kalau di offline kita ice breaking dulu, kemudian masuk ke 4 pilar. Nah, ini metode yang harus dimiliki oleh mitra atau reseller yang mau mengerjakan bisnis ini dengan metode offline. Kemudian kendala selanjutnya adalah susah closing di offline. Sudah beres presentasi, terus metode closingnya mereka kelabakan atau kebingungan bagaimana cara metode untuk closing. Apa yang harus dibicarakan setelah presentasi. Karena urutannya itu ada Bapak Ibu semuanya. Mulai dari ice breaking, presentasi, kemudian KKS, kiat-kiat bahagianya, kiat-kiat suksesnya, dan kemudian dari situ terjadi yang namanya closing. Kita harus berikan solusi dari semua kendala. Itu di akhir. Ada urut-urutannya. Nah, ini susah closing karena memang sekali lagi tidak punya urutan di metode offline tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sering mengalami kendala negatif dan blocking di awal. Nah, ini paling sering. Kita baru bicara, Assalamualaikum Pak, ini saya mau jelaskan, mereka sudah blocking. Bahkan banyak, tidak sedikit yang mengatakan, Pak, saya sudah tahu bisnis seperti ini sama aja, padahal berbeda. Terus kemudian, itu karena mental blocking. Kita ketemu dengan camit-camit yang punya mental blocking atau negatif di awal, sebelum buka omongan. Nah, cara untuk presentasi maksimal di offline marketing ini adalah bukan bagaimana caranya apa yang mau kita sampaikan, tapi apa yang mau didengarkan oleh calon mitra tersebut. Nah, itu ada urut-urutannya Bapak Ibu semua. Nah, kemudian kita lanjut ya. Untuk kendala lapangan metode online marketing. Di kendala online marketing adalah biasanya nih, camit yang bertanya ini, kita masuk, kita posting konten, kemudian mereka sendiri yang bertanya, Assalamualaikum Pak, saya mau tahu tentang bisnis base corporation. Ketika kita sudah jawab, mereka yang bertanya, mereka pula yang blokir. Kenapa? Karena pertama, ada beberapa faktor. Kita kurang responsif. Terus yang kedua, kalau di online, kita kurang responsifnya begini. Mereka bertanya, terus kita diamkan atau tidak responsif, tidak menjawab dengan cepat. Karena pilihan di online ini banyak. Banyak sekali yang promosi atau presentasi melalui media online marketing, sosial media maksudnya.
Dari situ camit-camit punya banyak pilihan. Kalau kita salah terlambat respon, akhirnya mereka mencari yang lainnya dan beberapa faktor lainnya. Biasanya itu kena negatif. Mereka sudah bertanya, terus kemudian mereka searching, mereka dapat di YouTube atau di sosial media yang membahas negatif tentang bisnis ini, akhirnya mereka blokir nomor kita karena termakan dengan omongan orang yang tidak benar tentang bisnis ini. Kemudian selanjutnya di online marketing sendiri, susah melakukan presentasi dan follow up. Pesan hanya di read ketika atau camit PHP. Ketika mereka bertanya, kita jawab, dia tidak blokir tapi hanya di read. Nah, ini ada urut-urutannya. Karena di online sendiri, yang pertama adalah kita meruncingkan untuk menggali kebutuhan dari camit tersebut. Kalau di offline, urutannya ice breaking kemudian presentasi. Kalau di online sendiri, kita ice breaking, kemudian jangan presentasi, kita gali kebutuhannya dulu. Dia nanyanya mau apa nih? Kira-kira dia butuhnya apa? Dia butuh produk atau bisnisnya? Terus kemudian kalau dia butuh bisnisnya, kita gali lagi apa yang dia butuhkan dari bisnis ini. Digali terus sampai kita dapat hal yang paling dia butuhkan. Ketika kita sudah dapat hal yang paling dia butuhkan, di situ kita closing dulu. Kita closing sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau dia butuh produk, kita tanyakan lagi produk apa yang dibutuhkan. Terus kemudian kalau seumpama dia butuh pupuk ini masih luas atau masih broad. Jadi kita masih broad maksudnya. Jadi kita mesti runcingkan lagi pupuk untuk tanaman apa. Setelah kita dapat runcingnya, kita dapat kebutuhan dia. Misal dia butuh untuk tanaman sawit. Nah, di situ kita closing dulu tentang kebutuhan dia. Setelah itu baru kita presentasi dari awal tentang bisnisnya dan lain sebagainya atau 4 pilar dari perusahaan. Demikian, ini kendala yang dialami biasanya di online marketing. Selanjutnya, bingung cara memulai online marketing. Tidak terkonsep, sama kayak di offline tadi. Maksudnya di sini bagaimana Bapak Ibu teman-teman semuanya? Maksudnya adalah banyak yang sudah mengerjakan bisnis ini setahun, 2 tahun, 6 bulan, mereka kerjakan. Pak, saya sudah posting-posting, Pak. Saya sudah posting konten, saya sudah belajar buat konten, tapi saya kelabakan, saya harus mulai dari mana. Nah, betul bahwa online marketing adalah konten. Tapi dari situ ada pola-polanya. Setelah konten, itu ada yang namanya funneling, penyaringan. Penyaringan camit dari yang, karena camit ini terbagi 2 minimal. Ada yang hot, ada yang cold. Ada yang panas, ada yang dingin. Nah, itu olahnya beda lagi. Setelah itu baru melakukan presentasi. Setelah presentasi baru follow up dan kemudian terjadi closing. Singkatnya begini Bapak Ibu semuanya. Kalau di online itu adalah konten, kemudian funneling dari konten dari konten tersebut mendatangkan traffic atau mendatangkan orang akibat dari konten yang kita posting. Itu namanya traffic. Setelah dapat traffic, di situ kita penyaringan mana camit yang hot, mana camit yang cold. Setelah itu baru kita melakukan presentasi. Setelah presentasi ada silaturahmi di situ, ada metode ice breaking. Karena prinsip dagang adalah silaturahmi dulu, baru terjadi selling. Kebanyakan kita salah ini. Kita selling dulu, baru kita silaturahmi. Nah, ini keliru. Kita silaturahmi dulu, baru terjadi yang namanya closing atau selling. Demikian. Selanjutnya, gaptek di medsos atau susah untuk buat konten. Nah, di sini ada hal-hal yang nanti kita pelajari mudah-mudahan dan itu mudah karena kesulitan sebab kita mengerjakan dengan cara sendiri. Kita tidak mau konsultasi dengan mentor ataupun kebanyakan salah mentor. Kita sudah konsultasi, seminggu kemudian baru dijawab. Nah, begitu. Kebanyakan begitu tuh yang terjadi tuh. Selanjutnya, sudah on fire di medsos tapi belum paham betul apa itu online marketing. Demikian, online marketing tadi kita sudah bahas, banyak yang sudah on fire tapi tidak tahu, Pak saya harus bagaimana nih. Amburadul cara mainnya di online marketing. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya sudah saatnya camit yang mencari Anda, bukan Anda yang mencari camit. Nah, ini kelebihan dari online marketing. Jadi bagaimana kita membangun personal branding dari konten yang kita buat, akhirnya bukan kita yang mencari orang, tapi orang yang mencari kita. Itu yang saya rasakan dan banyak mentor-mentor yang merasakan hal tersebut. Sayangnya ilmu ini jarang diduplikasi. Ini kendala terbesar, jarang diduplikasi. Makanya kalau di online marketing yang kebanyakan dapat reward, ya itu saja yang paham-paham, yang tidak menduplikasi. Nah, ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya.